Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di saat kamu pasrah dan bisa menjalani hidupmu dengan santai, itu pertanda waktunya mantan kembali segera tiba. Ya, nah, jadi ada fase di mana mungkin kita paniknya luar biasa. Mantan betul-betul tidak mau berkomunikasi dengan kita lagi, apalagi setelah kita melihat bahwa mantan sudah mendapatkan pengganti kita. Muncul ketakutan-ketakutan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kalau mantan disentuh oleh orang ketiga? Bagaimana begini, bagaimana begitu, dan seterusnya. Tetapi kan itu sebuah realita yang harus kita jalani. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang bisa kita lakukan hanya mengintip media sosial mantan, dan kemudian setelah melihat mantan memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga, kita jadi stres, kita jadi nangis-nangis, dan seterusnya. Dan ketika kita kemudian memilih untuk berhenti berharap kepada mantan, ya, kita memilih untuk pasrah. Kita memilih untuk berhenti mengintip media sosial mantan. Ya, karena kalau kita ngintip media sosial mantan, itu tidak akan membuat mantan berhenti memamerkan kebahagiaannya bersama orang ketiga. Mengintip media sosial mantan tidak akan membuat mantan berpisah dengan orang ketiga, tetapi dampaknya sungguh terasa bagi kita. Kita jadi tidak fokus bekerja, kita jadi kurang istirahat karena setiap malam nangis-nangis, kepikiran mantan sampai ke mimpi-mimpi, kita kehilangan selera makan kita, dan seterusnya. Maka ketika itu yang terjadi, pelan-pelan kan kita akan menyadari, ya, bahwa ini realita yang harus kita jalani dan kita memilih untuk pasrah. Ada 3 tanda atau ciri-ciri ketika kita sudah pasrah dengan mantan ini. Yang pertama, tadi ya, kita tidak lagi berusaha berharap agar dia mau kembali kepada kita lagi. Kita berhenti mengejar-ngejar dia, kita berhenti mengintip media sosialnya, dan seterusnya. Nah, itu artinya kita sudah mulai pasrah. Mantan bersama orang ketiga, mantan tidak menginginkan kehadiran kita lagi. Yang kedua, kita bisa fokus menjalani kehidupan kita. Semuanya bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa terganggu lagi dengan ketakutan-ketakutan kita tentang mantan. Mau mantan disentuh orang ketiga, mau mantan digandeng orang ketiga, apapun yang terjadi pada mantan dan orang ketiga, kita terserah saja. Ya, jadi kita bisa fokus sekarang. Kalau kita kuliah, kita bisa kuliah dengan fokus, konsentrasi penuh. Kuliahnya cepat selesainya. Kalau kita bekerja, kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa terganggu lagi dengan bayangan-bayangan mantan.
Kalau kemarin awal-awal perpisahan mungkin ketika bekerja pikirannya terbagi-bagi, ya, sedang berusaha fokus kepada pekerjaan, tiba-tiba teringat mantan. Sekarang tidak, kita betul-betul bisa fokus kepada pekerjaan kita dan kita merasakan hasil dari pekerjaan ini terus membaik. Kinerja kita dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Ya, kalau kita bisnis sendiri, kita merasakan income kita meningkat. Kalau kita bekerja pada orang lain, pada perusahaan dan seterusnya, kita merasakan bos kita merasa puas dengan kinerja kita, pendapatan kita juga meningkat. Ya, nah, itu tanda yang kedua kalau kita sudah pasrah dan bisa menjalani hari-hari kita dengan santai, ya. Dan yang ketiga, ketika kita misalnya tiba-tiba tidak sengaja papasan dengan mantan yang sedang menggandeng orang ketiga, ya rasanya biasa-biasa saja. Mungkin kalau itu terjadi pada awal perpisahan, rasanya ndak karu-karuan. Pulang ke rumah kita bisa nangis-nangis, bisa marah-marah. Keluarga kita yang tidak ngerti apa-apa pun bisa kena semprot kemarahan kita semua. Suasana hati kita akan kacau balau. Jangankan ketemu langsung dengan orangnya yang sedang bergandengan dengan orang ketiga, ya, mengintip Instagramnya saja, mantan foto digandeng oleh orang ketiga, suasana hati kita sudah tidak karu-karuan. Nah, tetapi sekarang berbeda. Kita ketemu papasan dengan mantan, sedang boncengan dengan orang ketiga, rasanya biasa-biasa saja. Seperti halnya kita melihat ada teman ataupun kenalan yang sedang boncengan naik sepeda motor. Kalau ada teman-teman kita yang kemudian memberikan kabar-kabar tentang mantan, kemarin ketemu mantanmu loh di bioskop, lagi nonton dengan pasangannya yang baru. Kita merasa biasa saja. Kita tidak merasa kecewa, tidak merasa marah, tidak merasa cemburu, dan seterusnya. Nah, ketika tiga tanda ini yang kita rasakan, maka itu artinya kita sudah pasrah dengan mantan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika kita sudah pasrah, itu adalah pertanda bahwa waktunya mantan kembali kepada kita segera tiba. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian kenapa ketika kita pasrah itu adalah pertanda bahwa waktunya mantan kembali kepada kita segera tiba. Ya. Karena ketika orang pasrah, itu adalah pertanda akan segera turunnya pertolongan Allah. Di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga kita diajarkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, jadi jelas ya. Jadi ketika seseorang pasrah, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Meskipun sekarang kita sudah pasrah, tapi kan kita belum mencoba mencari pengganti mantan. Ya, sebenarnya kita masih membutuhkannya, masih menginginkan dia untuk kembali kepada kita. Ya, dan kita juga berdoa agar dia kembali dalam waktu yang tidak sebentar. Cuman kemarin-kemarin kita berdoa dengan memaksakan diri, tetapi sekarang kita berdoa dengan pasrah. Nah, ketika kita pasrah, maka apa yang menjadi kebutuhan kita itu akan Allah berikan, akan Allah cukupi. Kan yang menjadi doa-doa kita itu adalah segala yang kita butuhkan. Nah, maka ketika kita pasrah, maka pada waktu itulah tanda doa-doa kita terkabul. Nah, maka saat kita pasrah saat itulah waktunya mantan kembali kepada kita segera tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.